Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin, dan menyertai kita. Kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-88 sampai dengan 91. Topik yang akan dibahas berkaitan dengan pertanyaan itu ialah pertobatan, manusia baru, dan perbuatan baik. Mari kita membaca, mendengarkan, dan memperhatikan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan ke-88. Terdiri dari berapa bagiankah pertobatan yang sejati atau kembalinya manusia kepada Allah? Jawabannya 2. Dimatikannya manusia yang lama dan dihidupkannya manusia yang baru. Tentu kita perlu mengerti maksudnya. Dimatikannya manusia lama di dalam dan melalui kematian Kristus. Karena kematian Kristus ialah kematian yang mematikan kematian. Kita tahu bukan bahwa upah dosa adalah maut, artinya kematian, yang berarti ada keterpisahan hubungan kita dengan Allah karena kita sudah memberontak kepadanya, melawan Tuhan dengan sadar dan dengan sengaja, tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan, dan senantiasa berlaku jahat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam dan melalui kematian Kristuslah kita mengalami kematian manusia yang lama. Dan tentunya kita yang sudah menerima anugerah penebusan di dalam dan melalui Kristus yang diterapkan oleh Roh Kudus itulah yang mendorong kita untuk mematikan dosa setiap hari. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita masih mungkin berdosa. Mengapa? Karena kita masih mengenakan tubuh ini. Kita masih ada di dalam bumi ini, di dunia ini. Dan tentunya godaan cobaan dari si jahat akan menarik kita untuk berdosa lagi. Tetapi kita bukan lagi ada di dalam dosa. Sehingga perjuangan kita, perjuangan mematikan dosa, mematikan kebiasaan buruk kita, mematikan hal-hal yang najis, yang cemar dari dalam hati kita, dari seluruh kehidupan kita. Pertobatan bersifat progresif, artinya secara bertahap kita akan jalani dan hidupi. Tetapi sebaliknya, bagian yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa pertobatan berarti dihidupkannya manusia yang baru. Kita sudah berstatus manusia yang baru, memiliki hati yang baru, roh yang dibaharui, dan tentunya karena darah Kristus yang telah menguduskan kita, dan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah membenarkan kita di hadapan Allah. Sehingga kita sebagai manusia baru memiliki suatu sikap hidup, tindakan, dan tentunya berbagai buah daripada hidup yang baru. Hidupku bukan lagi hidup yang lama. Hidupku bukan lagi di dalam daging, keberdosaan, duniawi, tapi hidupku di dalam Kristus. Seperti apa yang Tuhan lakukan, katakan, dan kerjakan, demikianlah aku hidup sebagai manusia yang baru. Manusia yang baru bukan berarti kita tidak mungkin lagi tidak berdosa, tetapi kita terus-menerus berbuat baik dan benar. Memang ini adalah paradoks. Artinya di satu sisi kita sudah meninggalkan manusia lama, mematikan dosa di dalam diri kita oleh karena kekuatan dari Roh Kudus, kuasa darah Kristus dan firman di dalam anugerah Bapa. Di pihak lain kita terus berjuang hidup sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaan ke-89. Apakah artinya mematikan manusia yang lama? Jawabannya, itu adalah penyesalan dengan sepenuh hati bahwa kita telah menyebabkan murka Allah dengan dosa-dosa kita dan semakin membenci dosa-dosa itu dan menjauhinya. Ya, benarlah apa yang dinyatakan dalam jawaban katekismus ini. Kita berupaya untuk melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci.
Kita sungguh-sungguh menyesali setiap dosa yang pernah kita lakukan, baik secara langsung maupun tidak. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Dampaknya bisa besar, bisa kecil, tetapi akibat dosanya tetap sama. Tuhan tidak mengendaki sekecil apapun dosa yang kita perbuat. Kita tahu bahwa semuanya harus kita tinggalkan. Dan kita menyesalinya. Ingat apa yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku segala dosa kita, Ia setia dan adil, mengampuni segala dosa kita. Namun kita tidak boleh dengan sengaja berdosa lagi dan berdosa lagi, karena kalau itu terus dilakukan, berarti kita sedang mencobai Tuhan. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 13 dan 14, di mana kita sudah sewajarnya mempersembahkan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran, bukan lagi sebagai senjata kelaliman atau hal-hal jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai orang yang sudah mematikan manusia yang lama, kita membenci dosa, membenci segala perbuatan yang najis, cemar, yang tidak benar, yang tidak adil, dan tidak suci. Kita membencinya. Kita meminta kekuatan dari Allah sendiri. Kiranya Roh Kudus menginsapkan kita terus akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, sehingga kita berani melangkah, sebab kita adalah umat pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Pertanyaan ke-90 ialah, apakah artinya menghidupkan manusia yang baru? Jawabannya itu adalah sukacita yang sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus, dan dengan kasih dan kegirangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan yang baik. Ya, kita seharusnya hidup dengan penuh sukacita. Ketika kita melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, yang mulia, itu ada dalam pikiran kita, kita melakukannya dengan penuh sukacita, bukan penuh dengan beban berat, tapi dengan sukacita. Artinya kita rela tulus melakukannya. Untuk mengerjakan itu tentulah kita perlu kekuatan, perlu pertolongan dari Roh Allah. Dan kiranya juga melalui firman Tuhan yang kita baca tiap hari, kita pikirkan, kita renungkan, kita refleksikan, itu meneguhkan iman kita. Dan kita akan menunjukkan sukacita surgawi itu di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu orang-orang yang hidupnya sebagai manusia yang baru, dia akan dipenuhi dengan kasih agape, kasih yang mengalir, yang meluap dari dalam hati karena percaya kepada Kristus. Tentulah contoh teladan hidup kita adalah Kristus. Ada yang mengatakan, nggak mungkin lah kita bisa ngikut Tuhan Yesus. Benar, kita tidak mungkin ngikut Tuhan Yesus dengan kekuatan sendiri. Tapi setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, secara progresif, sewajarnya, seharusnya kita makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin taat Tuhan. Itulah pertumbuhan rohani yang sejati, dan itulah buah dari kehidupan manusia yang sudah dibaharui. Dan dari dalam hati kita akan mengalir air kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan ke-91. Tetapi apakah perbuatan yang baik itu? Jawabnya, hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari iman yang sejati menurut Taurat Allah dan untuk kemuliaannya, dan itu bukan didasarkan pada pendapat kita sendiri atau ketetapan manusia. Berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Berarti berlaku adil, hidup suci, hidup kudus, hidup mulia, hidup benar, baik dalam pikiran, dalam perkataan maupun dalam tindakan. Berbuat baik berarti di sini kita mengikuti seluruh apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Taurat, yaitu memuji memuliakan Allah dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, mengasihi diri dan sesama seperti kita mengasihi Tuhan Allah, dan kita melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Kita mengerjakannya tentunya dengan iman. Artinya perbuatan-perbuatan baik yang menurut Allah, bukan menurut kita. Karena pendapat, pemikiran, dan contoh dari kita seringkali berbuat baik itu punya orientasinya
adalah kepentingan diri, keuntungan diri, bahkan untuk membanggakan diri. Orang yang berbuat baik kepada sesama, orang yang berbuat baik menurut iman yang benar, adalah orang yang menyangkal diri. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan dan kita semakin merendah hati. Artinya kalau kita berbuat baik, bukan diri kita yang diprioritaskan, ditonjolkan, dianggap sebagai pemerkasa dari perbuatan baik itu, tetapi Tuhan. Melalui kitalah Tuhan bekerja menyatakan kebaikannya. Jadi ketika kita memberi pertolongan, membantu sesama, mendoakan orang lain, bahkan berbagi apapun yang Tuhan sudah sediakan dan berikan kepada kita, lalu kita sharing kepada yang lain, perbuatan baik itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan berarti tidak ada satupun dari perbuatan baik itu untuk kepentingan kita. Artinya bukan nama kita yang ditinggikan. Kalau ada unsur-unsur di mana di balik perbuatan baik itu untuk kita ditinggikan, maka itu keliru. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari itu. Kita berbuat baik bukan untuk beroleh keselamatan. Itu ajaran agama duniawi. Itu ajaran manusia duniawi. Itu ajaran kepercayaan yang ada di dunia ini yang bersifat antroposentris. Perbuatan baik kita adalah buah dari keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi, kita berbuat baik bukan untuk mencapai kehidupan yang kekal, tetapi karena kita sudah ada di dalam hidup yang kekal. Dan kita mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan. Dan kalau kita berbicara perbuatan baik, ini berarti bukan hanya bicara saya melakukannya menurut ukuran saya, tetapi saya melakukannya menurut ukuran Tuhan. Tuhan menyatakan kebaikan itu melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui siapa? Melalui Kristus. Dengan cara apa? Cara hidup yang kudus, yang suci. Kalau kita menolong orang lalu kemudian kita menggunakan trik jahat atau cara-cara jahat, pasti itu bukan perbuatan baik. Kelihatannya, fenomenanya baik, padahal itu kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan demikian kita makin tahu siapa kita, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Manusia baru yang berbuat baik menurut ukuran Tuhan, bagi kemuliaannya. Dan kita bersuka cita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kiranya pembelajaran kita hari ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara makin mengerti kehendak Tuhan, dan makin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.